Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan mengenai bagaimana keadaan dan hukum yang benar dan adil dalam perspektif filsafat hukum. Filsafat hukum yang muncul dalam kehidupan tata negara yang berkaitan dengan hukum dan kekuasaan, bahwa hukum bersifat imperatif agar hukum ditaati. Tapi kenyataannya hukum dalam kehidupan masyarakat tidak ditaati karena ketidakadilan. Definisi filsafat hukum dikemukakan oleh Rudolf Starler yang mengatakan bahwa filsafat hukum adalah ilmu dan ajaran tentang hukum yang adil. Dan sejarah filsafat hukum pada zaman Yunani itu sendiri yaitu hiduplah kaum bijak yang disebut kaum sofis, karena kaum inilah yang sangat penting dalam perkembangan filsafat hukum pada zaman Yunani, dan terdapat tokoh-tokoh penting yang ada di zaman itu, antara lain Anaximander, Herakleitos, Parmenides, Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Mereka tetap meyakini adanya keharusan alam ini. Untuk itu diperlukan keteraturan dan keadilan yang hanya dapat diperoleh dengan nomos yang tidak bersumber pada dewa, tetapi logos atau rasio. Pada zaman Yunani ini juga muncul masa Helenisme, yaitu puncak keemasan kebudayaan Yunani yang dipelopori oleh aliran Epikurisme dan Stoicisme. Kedua aliran ini menekankan filsafatnya pada bidang etika. Meskipun demikian, dari Epikurisme muncul konsep yang penting tentang undang-undang yang mengakomodasi kepentingan individu sebagai perjanjian antara individu, sehingga pemikiran itu merupakan embrio dari teori perjanjian masyarakat. Stoicisme mencoba meletakkan prinsip-prinsip kesederajatan manusia dalam hukum. Dasar dari aliran ini terletak pada kesatuan yang teratur atau kosmos yang bersumber dari jiwa dunia atau logos, yakni budi ilahi yang menjiwai segalanya. Keadilan dapat pula diartikan sebagai keutamaan moral khusus yang menentukan sifat manusia pada bidang tertentu yang ditandai dengan sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, keadilan berada di tengah. Keadilan dapat pula diartikan sebagai keutamaan moral khusus yang menentukan sikap manusia pada bidang tertentu yang ditandai dengan sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, keadilan menentukan bagaimanakah hubungan yang baik antara orang-orang yang satu dengan yang lain. Yang kedua, keadilan berada di tengah dua ekstrim, yaitu diusahakan supaya dalam mengejar keuntungan tercipta keseimbangan antara dua belah pihak. Yang ketiga, untuk mengutamakan di manakah letak keseimbangan yang tepat antara orang-orang, digunakan ukuran kesamaan yang dihitung secara aritmetis dan geometris. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.